guys, balik lagi bersama saya di LoCC Reaction. Oh ya teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini dan salam kenal. Oke teman-teman, di video kali ini ada sebuah berita viral di mana seorang selebgram yang bernama Cut Intan Nabila dan selebgram tersebut mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Bogor, Jawa Barat. Dan selebgram Cut Intan Nabila ini ia sendiri yang mengunggah video rekaman CCTV di mana di dalam rekaman CCTV tersebut terjadi aksi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Ternyata tidak hanya Cut Intan yang mengalami kekerasan fisik, dan ini sang bayinya pun sampai ditendang oleh suaminya, hingga menangis ya. Dan nama suami selebgram yang bernama Cut Intan Nabila ini adalah bernama Armor Toreador, yang berikasnya cuman sama perempuan. Oke, sorry nih guys, dan untuk videonya ini, video KDRT yang dialami oleh selebgram Cut Intan Nabila ini tidak bisa saya tampilkan ya, takutnya terdeteksi oleh YouTube bahwa mengandung kekerasan dan penganiayaan fisik ya. Dan teman-teman kalau ingin melihat video KDRT yang dialami oleh selebgram Cut Intan Nabila ini, teman-teman bisa langsung saja kunjungi di media sosial Instagram Intan Nabila. Dan akibat kasus KDRT yang dialami oleh selebgram yang bernama Cut Intan Nabila ini sampai-sampai membuat warganet kita murka dan geram ya pada sosok suaminya bernama Armor Toreador. Dan oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja saksikan seperti apakah reaksi para netizen-netizen kita yang budiman atas video yang viral. Dan ini kalau ras terkuat di bumi ini kalau udah angkat bicara nyaho lo. Lagian kok laki seperti itu ya, garangnya cuma sama perempuan, dan itu sangat tidak pantas ya. Dan ya mendingan pakai rok aja loh. Aman ya, terjadi KDRT yang dilakukan oleh orang tolol bernama Armor terhadap istrinya Cut Intan Nabila, dan dilakukannya di depan anaknya yang umurnya kurang lebih dari 1 tahun. Tolol. Nama adalah Doa. Armor harusnya sebagai pelindung keluarga, bukan tukang nyiksa keluarga. Hasil pemeriksaan, orang ini pernah melakukan lebih dari 5 kali dan pernah melakukan di depan anaknya yang 2 lagi. Tolol. Harusnya di depan anak itu yang ditunjukin amal ibadah, bukan marah-marah nih ya. Gue pernah melewati fase ini, cuman gak setolol lu. Dan maksudnya kalau udah gak bahagia, udah pisah aja. Jangan malah bikin orang berdosa ngumpatin lu. Nih buat abang-abang yang akan jadi teman selnya Armor, yang masuk penjara demi melakukan apapun demi keluarga, titip buat Armor. Pelipis aja bang. Wah. Tadinya aku udah mau udahan ya ngebahas Cut Intan ini ya, tapi kenapa mulutku gatal kali, FYP ku seliweran kali muka lakinya itu. Baru baca berita lagi ya, ternyata Cut Intan ini pernikahannya itu penuh sekali dengan luka kawan. Pertama, Armor itu sudah melakukan hal-hal tersebut itu dari 2020 sayang. Perilakunya Armor pun itu diketahui oleh orang tuanya dan tetangga kawan. Armor pun ya selingkuh sana sini, bahkan selingkuhnya tuh sama temannya si Cut Intan ini. Aduh. Armor pun punya banyak hutang di mana-mana, penipuan investasi bodong sampai nyari 1M apa sudah lebih dari 1M gitu. Ternyata si Armor ini udah red flag dari zaman pacaran ya guys ya. Udah gitu perlakuan hinanya si Armor itu ternyata dilakukan itu depan anak-anaknya pula. Ternyata banyak banget ya korbannya si Armor ini ya, yang kena investasi bodongnya si Armor sampai ketipu tuh 1 miliar gitu. Dan itu diungkap sama korban-korbannya sendiri gitu. Nah, para korban-korban ini sebenarnya udah mau nagih dari jauh-jauh hari gitu. Cuman karena mandang anak-anak dan istrinya si Armor jadinya nggak ditagih-tagih lah
Iya, tapi kalian tahu sendiri kan kalau orang utang kalau nggak ditagih malah kayak mana? Nah, bahkan ya perlakuannya si Armor itu dibongkar sama temennya si Cut Intan itu selama masa pacaran itu si Armor kayak gimana. Dan ternyata memang kayak gitulah. Makanya aku bingung kenapa mau-maunya Cut Intan tuh tetap menikah dengan dia. Memang cinta tuh memang buta, aku paham. Tapi kayaknya kalau ini mah gelap. Dari sebelum pernikahan pun si Armor ini ternyata memang udah doyan selingkuh sana sini. Teman-temannya si Cut Intan itu juga sudah memperingatkan dia, tapi ya tetap aja. Kadang memang iya ya, perlakuan negatif itu mungkin bisa berubah karena setiap manusia bisa berubah dan setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan kesempatannya gitu ya. Tapi kayaknya kalau udah selingkuh dan kekerasan gitu ya kayaknya enggak deh. Kayaknya kalau itu udah watak ya, udah tabiat gitu. Udah gitu ibu mertuanya Cut Intan alias orang tuanya si Armor ini memang juga geram kali aku, gemas kali aku, rasanya pengen gitu. Bahkan ibunya Armor ini yang nyuruh dia kabur gitu. Bahkan ibunya Armor ini pula gitu yang nyuruh hapus videonya. Aku nggak tahu lagi lah ini orang tuanya Armor nih kayak mana gitu ya. Terus rasanya kayak mana kalau aku punya mertua yang titisan neraka gitu, kayak mana aku nggak kebayang lah. Ya masa anaknya ngebakbuk anak orang terus disuruh kabur, terus malah dibungkam, malah mau dihilangkan jejak buktinya, kayak mana lah. Terus ada ya di wawancaranya si Armor itu pas udah pakai baju oranye, si Armor itu bilang katanya dia tidak ada pembelaan apapun. Saya tahu saya salah, saya siap menjalani hubungan selama 9 tahun. Hah? Kau bilang saya tidak ada pembelaan? Ya jelas betul biji ketumbar. Itu di video CCTV itu kelihatan kali perlakuan kau. Mau kayak mana lagi kau buat pembelaan, ha? Yang bikin aku bingung ya bisa-bisanya hukumannya cuma 9 tahun. 9 tahun itu belum sama kortingan-kortingannya loh, belum sama dengan berperilaku baik. Pokoknya belum sama diskon-diskon itu yang lain lah. Apalagi sekarang mau 17 Agustus kan, dikit lagi ada diskon kemerdekaan sayang. Gak terima kali aku loh, cuma 9 tahun. Habis lihat berita si Armor yang ketangkep kan, sudah pakai baju orange. Yang bikin gue shock adalah, waduh, suara gue apa begini, masih deg-degan banget gue. Ternyata anak balita itu baru umur seminggu. Yaps, yang kita lihat di video yang tenang-tenang itu baru seminggu itu anaknya. Bang menganyum. Astagfirullahaladzim. Aduh, gue shock banget. Wah, gila sih. Untuk para napi-napiku tercinta yang mungkin nanti satu sel dengan si babi satu ini, tolong ya, karena kita ini para ibu-ibu dan netizen di luar tidak bisa menyentuh dia, tolong bikinlah dia hancur di dalam sana, mentalnya, tubuhnya terserah, pokoknya bikin dia hancur sehancur-hancurnya. Menyala napi-napiku, menyala. Surat terbuka untuk Cut Intan Nabila Pengadilan Agama buka dari Senin sampai Jumat. Entah lo yang kesana atau kita se-Indonesia Raya yang narik lo kesana. Gue gak mau denger ya ada kata-kata lawan badainya jangan ganti orangnya, gak ada. Ganti gak sekarang. Kalau semua yang belum tahu kasusnya Cut Intan ini, main ke akunnya sekarang, lo lihat ada lelaki senauzubillah itu. Kronologi singkatnya, Cut Intan ini mengalami KDRT dan beliau menjelaskan memang selama ini suaminya itu udah sering KDRT dan pernah ada perselingkuhan juga. Tapi mungkin karena memang Cut Intan ini sudah memiliki 3 anak, jadi dia masih bertahan demi anak guys. Berkali-kali dimaafin tapi masih diulangin juga. Silahkan netizen kalau mau silaturahim ke akun suaminya Kak Intan nih. Dan isunya ternyata suaminya Kak Intan ini nggak cuma tukang KDRT, nggak cuma tukang selingkuh, tapi tukang ngutang juga guys. Jadi kan berita ini tersebar di beberapa platform dan juga di beberapa akun. Dan gue lihat kolom komentar ternyata banyak banget orang yang nagihin utang. Nominalnya pun juga besar guys. Padahal kalian bisa lihat bionya dia ini CEO katanya. Dan suaminya ini nggak cuman kasar ke Kak Intan. Kalian lihat aja videonya. Itu anaknya Kak Intan baru lahir masih newborn ditendang. Wah bener-bener gue gak habis pikir, percaya sama gue, lo liat videonya pasti lo nangis. Itu bener-bener KDRT-nya gak cuma dorong-dorongan doang, tapi wah kalian lihat sendiri deh. Buat suaminya Kak Intan, gue nih gak tahu ya lo manusia jenis apa, udah dapat istri cantik, anak 3 biji, masih gak bersyukur, malah kasar. Ini kasus jangan sampai redup, jangan sampai ada kata balikan ya. Ditunggu itu suaminya pakai baju oranye. Ini akhirnya gue merhatiin nih kasus yang KDRT itu tuh. Ternyata ceweknya cantik banget lagi ya. Siapa tuh namanya? Cut Intan. Mbak, please lu cerai mbak. Ngapain lu bela-belain laki-laki kayak gitu? Hah? Dia di depan anak lu aja berani mukulin. Dan ternyata udah berapa kali lu dipukulin sama dia. Ceraiin. Laki-laki kayak gitu pakai rok mas, pakai rok. Gak pantas lu jadi laki-laki. Potong tuh titit. Percuma lu jadi laki. Nafkain juga, mana itu? Hidup juga kayak gitu doang. Istri di KDRT-in, udah bagus lu dapet istri cantik. Anjing bener. Itu yang di penjara kalau pada ngeliat beritanya, aduh nitip deh tolong injek-injek tuh orang.
Matiin kalau bisa. Emosi gua. Sumpah aku masih gemetaran. Kalian udah nengok belum video yang lagi viral? Istri dianiaya sama suami, mendidih darah kepala otakku nih nengok. Mukuli bininya bak-buk kayak batang pisang. Itu manusia Dakjal. Yang bikin lebih emosi lagi dia dipukuli lakinya itu gara-gara apa coba? Gara-gara si laki Dakjal ini ketahuan selingkuh untuk yang kesekian kalinya. Yang paling sakitnya anaknya pun kena tendang, anak yang baru lahir. Memang laki-laki Dakjal. Astagfirullahaladzim. Itu posisi istrinya belum lama abis operasi sesar. Dan yang buat aku paling miris ngelus dada itu si Intan udah ngelapor dari jauh-jauh hari tapi nggak digubris. Sih Pak, tunggu orang babak belur, tunggu orang metong, tunggu viral baru diproses, baru ada tindakan. Mungkin banyak ya Intan-Intan yang lainnya di luar sana tapi nggak berani speak up ya gara-gara kayak gitu. Kenapa harus nunggu viral dulu? Nggak semua orang punya kekuatan sosial media. Ya, kalau misalnya ada Intan-Intan yang lainnya di luar sana yang mengalami KDRT, jangan takut speak up sekarang juga. Gue tadi baru dikirimin sama temen gue video lakinya Cut Intan. Lu udah pada nonton belum? Greget gak lu ngeliatnya? Gue kayak, ih si bangsat ini gue gede banget, anjing. Sumpah gue gak bisa. Itu di belakang ada anak lu, masih betpik anak lu, ketendang. Enggak, kata gue gini, kata gue ya, Cut Intan, lu lapor polisi sekarang ya kan? Biar itu laki langsung dimasukin polisi aja udah gitu. Daripada gue samper, daripada gue ke rumah lu, laki lu gue cekek, gue lagi yang kena. Gedek banget. Laki zaman sekarang kenapa sih doyan main fisik? Melawannya bini sama anak gitu. Ini dipikir bang otaknya, ya ampun. Minimal kan kalau udah jadi manusia otaknya ada dikit walaupun gak kepake. Minimal kalau gak punya hati punya otak gitu tuh. Monyet banget. Ih, monyet. Gue gedek banget anjing. Tolong banget kalau lu kagak ada kendaraan gue anterin dah. Kita ke penjara, kita ke kantor polisi, ya kan? Langsung kita bilang nih buktinya kan udah tersebar kak, ya kan? Udah tersebar, lu kena KDRT, udah langsung aja kasih, tek gitu. Nih pak, lihat kurang bencong apa nih laki-laki, gitu langsung, buruan dah, lapor. Gak usah takut, gak usah, gue gak mau denger ada kata-kata anakku masih kecil, nanti dia punya mau figur bapak, figur ini, gak usah. Mending gak punya bapak daripada punya bapak bencong begitu. Udah gak usah dimaafin, ya ampun Tuhan. Gue gedek banget, monyet. Makin kesini, aku makin sangat mewajari banyak cewek-cewek yang lebih memilih untuk tidak menikah. Pasti kalian udah pada tahu permasalahan KDRT yang dialami oleh selebgram yaitu Cut Intan Nabila yang sedang rame di sosial media. Bisa-bisanya orang gila ini bener-bener ngehajar habis-habisan istrinya di samping anaknya yang aku yakin itu masih newborn banget. Meskipun kelihatannya memang tidak sengaja kakinya kena si bayinya. Cuma ini adalah perbuatan setan yang gue nggak tahu, kayaknya setan insecure ngeliat lo. Aku cuman berharap permasalahan Kak Cut Intan Nabila ini cepat selesai, pelaku juga cepat ditahan dan mendapatkan ganjaran hukuman yang setimpal. Dan please aku mohon Kak Cut Intan Nabila jangan pernah menganggap Anda bertahan demi anak untuk suami yang modelannya seperti itu. Ini pun juga aku mesen buat semuanya cewek-cewek yang mungkin masih belum menikah. Aku yakin 100% kalian ada keinginan untuk menikah, kalian ada keinginan untuk membangun keluarga yang harmonis dan keinginan kalian lah. Cuman please tolong dikenali lagi calon pasangan kalian. Dan buat kalian memang sekarang sedang menikah atau ya mungkin sedang mengalami 11-12 dengan kejadian Kak Cut Intan Nabila ini, aku harap jangan pernah ada pikiran buat kalian bertahan, mempertahankan rumah tangga kalian hanya untuk demi anak, tapi fisik dan hati kalian gak karu-karuan. Ingat, broken home bukan semata-mata orang tua cerai aja. Banyak anak-anak zaman sekarang yang merasa mentalnya terganggu karena keadaan rumahnya tidak baik-baik saja, tapi orang tuanya memang masih satu rumah dan gak cerai. Ya karena permasalahan seperti ini. Makanya aku selalu ngomong sama teman-temanku semua, sebisa mungkin kita harus jadi cewek yang apa-apa itu kalau bisa sendiri. Usahakan apa-apa jangan terlalu bergantung sama orang lain.
Yes, karena semakin tahun semakin kesini kita memang krisis mental health. Aku juga yakin 100% masih banyak pria-pria yang baik di luar sana, yang bisa sayang sama istrinya kelak, yang bisa sayang sama anaknya kelak, yang bisa membangun rumah tangga secara sehat. Aku masih yakin itu. Makanya mungkin bagi kita nih, para wanita-wanita atau para ibu-ibu yang mempunyai anak, segimana pentingnya kita mendidik anak kita. Gak berlaku untuk mendidik anak laki-laki aja, tapi anak perempuan pun juga harus kita didik. Gimana kita harus memperlakukan manusia lainnya itu kayak gimana. Oke, teman-teman, itu tadi barusan kita saksikan bersama-sama ya, bagaimana reaksi geram dan gemes para netizen kita ini terhadap suami dari seorang selebgram yang bernama Cut Intan Nabila ini yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Dan yang bikin kita gemes, geram adalah sang bayi yang baru belasan hari ini sampai ketendang ya sama si lelaki biadab ini, seorang Cut Intan Nabila ini. Dan kabarnya mengalami KDRT oleh suaminya ini bukan sekali ya, dan sudah berulang kali ya. Mungkin kalau boleh berpesan kepada para wanita-wanita yang di luar sana yang mungkin kebetulan menonton video ini ya, pesan buat ladies semuanya, jangan semuanya menggunakan perasaan jikalau bertemu dengan seorang lelaki yang sampai main tangan. Para ladies semuanya, jangan berpikiran bahwa ya mungkin kedepannya akan berubah. No. Lelaki yang ya sekali main tangan dan itu akan berlanjut 2 kali, kemudian 3 kali dan seterusnya. Dan pertanyaan buat ladies yang menonton video saya ini, mau sampai kapan Anda memaafkan lelaki model seperti ini? Ya, satu kata ya, tidak pantas saja, tidak pantas untuk dimaafkan ya. Ya seharusnya dibuang jauh-jauh ya. Itu saja sih ya pesan dari saya pribadi. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Akhir kata, see you next video. Bye bye.